Baik. Kama Musbit la syarika lahu fi ibadati la syarika lahu fi ibadati kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Baik. Siapa lagi? Muhammad, sudah. Bismillah. Al-asl tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah al-asl tsani ma'rifatu dinil Islam wa huwa Bil ma'rifatu dinil islami ma'rifatu dinil Islami bil adillati wa huwa al-istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi wa huwa thalathatu maratib al-islamu وهو ثلاثة مراتب الإسلام والإحسان وهو ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان fa'arkanul islami خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وحج بيت الله الحرام والدليل قوله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Satu lagi. Siapa yang hafal? Lancar. Ilyas, hafal. Bismillah. Dipegang, kenapa takut sekali? Al-usul tsani. Al-aslu tsani. Al-aslu tsani. Belum hafal? Ma'rifatu Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli wa huwa thalathu maratiba al-islamu wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan wa arkanul islam khamsah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baitillahil haram wa shaumu Ramadan wa hajjul baitillahil haram fadalilus syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah syahidallahu annahu la ilaha illallah fadalilus syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah syahidallahu annahu la ayat ini antum sudah hafal, kenapa lupa? Padalil syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wal la ilaha illa huwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la ilaha nafian. Bilang kalau tidak lancar. Baik. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang Islam. Ya, ini al-aslu tsani dari al-usul ats-tsalatsa, yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya.
Ya, dikatakan oleh Syekh bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil. Apa yang diambil pelajaran di situ? Siapa yang bisa jawab? Mengenal agama Islam dengan dalilnya. Apa yang diambil pelajaran? Iya, terdapat dalamnya bahwasanya perkara ini tidak boleh taklid di dalamnya. Ya, harus dengan dalil. Harus dengan mempelajarinya, mengenal dalilnya. Baik. Ada berapa asas dari keislaman yang disebutkan kemarin? Indak. Angkat tangannya. Man? Ya, pertama. Bukan tingkatannya. Asas dari definisi yang kemarin kita sebutkan. Definisinya al-istislamu, istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Pokok yang kedua, iya, tunduk dan taat dengan melakukan ketaatan. Di sini mencakup perintah dan larangan. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan ahlu asyirik, pelaku kesyirikan. Nah, itu 3 ya yang terkandung di dalam definisi ini. Ini definisi umum atau khusus? Definisi umum. Kalau yang khusus ada 2 bentuknya. Yang pertama, baik. Yang kedua, baik. Amalan zahir yang disertai amalan batin yang membenarkan amalan zahir. Itulah yang disebut dengan arkan al-Islam. Baik, arkanul Islam al-khamsah. Iya, di dalam Islam memiliki 3 tingkatan. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya setiap dari tingkatan di dalam Islam ini memiliki arkan, rukun-rukun. Maka rukun Islam ada 5. Telah kita sebutkan kemarin. Baik, sekarang Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil di setiap rukun. Ya, Syekh akan menyebutkan dalil ya di setiap rukun. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil tentang syahadat, maksudnya di sini syahadat la ilaha illallah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illahu wal azizul hakim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi. Coba diperhatikan. Allah sendiri yang apa? Bersaksi. Iya, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Dia. Iya. Itu persaksian yang pertama. Jadi, siapa yang mempersaksikan tentang tauhid ini? Allah sendiri. Ya. Allah sendiri yang bersaksi tentang bahwasanya tidak ada sesembahan ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Nah, ini menunjukkan apa? Perkara tauhid ini bukan perkara sembarangan, ya. Baik. Kemudian wal malaikatu wa ulul ilm, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Maksudnya apa? Nah, ini atofnya ke sebelumnya. Maksudnya para malaikat juga ikut mempersaksikan, diikutkan untuk mempersaksikan dari kalimatut tauhid. Kemudian yang ketiga dari golongan yang mempersaksikan adalah orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qista, dalam keadaan tegak dengan keadilan. Ya. Di sini terdapat dalil yang sangat jelas akan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya. Betapa banyak manusia, ya, golongan manusia ternyata yang diikutkan mempersaksikan tentang la ilaha illallah adalah siapa? Ahlul ilmi. Ya, orang-orang yang berilmu. Makanya kata para ulama, ini adalah dalil yang sangat jelas akan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya, ikut dipersaksikan dalam persaksian la ilaha illallah. Iya. Kemudian diulang lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan ilah yang berhak diibadahi kecuali Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Ini subhanallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
yang mempersaksikan tentang kalimatul ikhlas. Ya, sebenarnya ya, para malaikat, makhluk itu ya, sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala saja sudah bersaksi itu sudah cukup. Ya kan? Disebutkan dua golongan di sini, malaikat dan orang-orang berilmu, menunjukkan apa? Kemuliaannya. Ya. Kan dikatakan dalam ayat yang lain, wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum. Ya. Siapakah yang lebih besar persaksiannya? Ya. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang besar persaksiannya, yang menyaksikan antara aku dan kalian. Ya. Tapi diikutkan di sini dua golongan dari makhluk, yaitu para malaikat dan dari kalangan manusia adalah orang berilmu, menunjukkan kemuliaan mereka. Ya. Jadi di sini jelas ya dalil tentang syahadat. Jadi ada kata apa di situ? Syahidah, mempersaksikan. Taib. Kemudian saya katakan wa maknaha, dan maknanya, makna tentang la ilaha illallah, ya, karena membahas tentang syahadat la ilaha illallah, kata beliau maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadahi hak, yang hak kecuali Allah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini makna dari apa? La ilaha illallah. Makanya kalau diterjemah biasa dikatakan apa? Tidak ada sesembahan yang berhak. Dari mana kata yang berhak itu? Ada takdirnya, dihakin. Ada yang tersembunyi, bihakin atau hakun. Ya. Khobar dari la. Kalau belajar nahwu ya, sudah lewat ya pembahasan apa? La nafiyatul lil jins. Iya. Jadi menafikan, maksudnya apa? Tidak ada. Betul-betul tidak ada sesembahan. Ya, siapapun dia. Para malaikat, para nabi, apalagi hanya bebatuan, pepohonan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan seluruh dari jenis sesembahan. Ya. Ma'bud yang diibadahi. Nah, di sini ya, sebagian ahli nahwu ya salah menakdir tentang makna dari la ilaha illallah di sini. Jadi ada yang mengatakan la ma'buda mawjud. Ya. Jadi dihakin ditakdir dengan apa? Mawjud. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Nah, kalau begini takdirnya itu salah ya. Kenapa dikatakan salah? Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Berarti akan begini, tidak ada sesembahan maujud yang ada kecuali Allah. Coba perhatikan, berarti bukan. Berarti ya. Sekarang kan orang banyak menyembah bukan hanya kepada Allah. Ya, berarti semua sesembahan yang ada itu adalah Allah. Kalau begitu ditakdirkan. Ya. Jadi yang benarnya apa? Hakun. Kalau ditakdir la ma'buda hakun, tidak ada yang berhak diibadahi, ya. Tidak ada peribadatan yang hak, ada takdir hak. Kalau mawjud, apalagi kalau hanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan adalah Allah. Ya, jadi harus ada takdir hak. Paham ini? Baik. Mana dalil kalau takdirnya harus hak? Itu disebutkan dalam ayat, ya, di surah Al-Hajj. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Ya. Yang demikian itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak, ya, diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan
apa yang disuruh diibadahi selain dari Allah itu adalah kebatilan. Ya, di ayat yang lain dikatakan wa annama yad'una min dunihi huwal batil, pakai huwa. Ya. Maka yang benar takdir dari la ilaha illallah adalah apa? Hakun atau bihaqqin. Kenapa harus ada takdir? Itu kan khobar di situ ya. La nafiyatul lil jins. Ya, isimnya adalah ma'budah, mansub. Mana khobarnya? Hakun. Itu khobarnya. Kenapa tidak dinampakkan? Kata para ulama, karena sudah dimaklumi. Sesuatu yang sudah dimaklumi tidak perlu dinampakkan. Jelas ya? Baik. Jadi makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan, la ilaha adalah nafian, menafikan jami'a seluruh ma yu'badu, apa yang diibadahi min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kecuali Allah, mutsbitanil ibadata lillahi wahdah, menetapkan ya bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. La syarika lahu fi ibadati, tidak ada syirikat baginya dalam hal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana tidak ada syirikat dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Ya, kita ambil pelajaran bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Ya, rukun yang pertama ada namanya an-nafyu. Dan rukun yang kedua namanya al-itsbat. Nah, ini dia yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Jadi la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Apa maksudnya rukun yang pertama penafian? Artinya kita menafikan segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illallah itu namanya al-itsbat. Menetapkan ya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang diibadahi. Itu namanya rukun dari la ilaha illallah. Makanya tiap ada ayat yang datang dari Al-Qur'an ataupun hadis yang berbicara tentang tauhid la ilaha illallah, ya, harus ada dari dua rukun ini. An-nafi wal itsbat. Ya. Apa misalnya ayat? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Ya, dan selainnya dari ayat-ayat ya. Terkandung di dalamnya apa? An-nafyu, penafian, dan itsbat, penetapan. Jelas ini ya? Jadi kesimpulannya, la ilaha illallah kalimatul ikhlas ini memiliki dua apa? Dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Baik, mungkin kita akan sebutkan juga dari syaratnya ya. Jadi la ilaha illallah itu memiliki syarat. Tapi kita baca dulu. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsirnya, tafsir la ilaha illallah yang lebih memperjelas lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di buku saya ada tambahan itu ya. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Nah, ini tafsir dari apa? La ilaha illallah. Maksudnya apa? Orang yang sudah berla ilaha illallah, keharusan dari la ilaha illallah adalah dia berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan ahlu asyirk. Jelas ya? Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, dialah yang akan memberi hidayah. Wa ja'alaha, dan dia Nabi Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang kekal pada keturunan-keturunan beliau. Ya, la'allahum yarji'un.
ya, agar supaya mereka kembali. Baik, di sini ayat ini ayat yang Syekh sebutkan sebagai penafsir, ya, yang menafsirkan la ilaha illallah, yang lebih memperjelas lagi. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini terkandung di dalamnya rukun dari la ilaha illallah. Apa itu tadi? An-nafi wal itsbat. Coba perhatikan mana nafi, mana itsbatnya. Ya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini apa? Penafian. Ya. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Ini apa? Itsbat, penetapan. Nah sini. Ya. Ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sampaikan, ya, wahai ahlul kitab, kemari, ya, ta'al, ya, ta'alau, kemari kalian kepada suatu kalimat yang sama, ya, antara kami dan kalian. Ya, diajak, ya, untuk apa namanya, kepada tauhid. Karena kan agama seluruh para nabi dan rasul adalah sama, makanya diajak. Ya. Sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya. Tidak beribadah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh menjadikan sebahagian kami terhadap sebahagian yang lain arbab, tandingan-tandingan, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in tawallaw, ingat, perhatikan, fa in tawallaw, jika mereka berpaling, ya, ya, tidak mau ikut, ya, tidak mau taat, mereka berpaling, lari. Faqulu syahadu bi anna muslimun, maka ucapkanlah, persaksikanlah bahwasanya kami ini adalah seorang yang berserah diri kepada Allah. Maksudnya berserah diri dengan la ilaha illallah. Nah, di sini dalil jelas, ya, tentang al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Ya, di sini suruhannya alla na'budu illallah. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a. Mana nafi, mana itsbat? Iya, mana isbatnya? Illallah. Diperjelas lagi, wala nusyrika bihi syai'a. Nah, ini penafian. Ya, tidak boleh sama sekali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh menjadikan sebagian lain sebagai tandingan-tandingan. Ya. Ya, maksudnya tandingan-tandingan, maksudnya tidak boleh menjadikan seseorang itu untuk diikuti yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Ini ada sababun nuzulnya, ya. Iya, jadi ayat ini ketika turun, ya, telah datang riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadanya, ya, atau ayat di surah lainnya, di surah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, ya, ahbarahum, ya, rahib-rahib mereka, ruhbanahum, ya, sebagai arbaban, tandingan-tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Ya, kami tidak mengibadahi mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaisu
yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah. Qala bala, qala fatilka ibadatuhum. Ya, bukankah kalian ya telah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Ya, kalian ikut menghalalkannya. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah mengharamkan. Mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kalian ikut mengharamkannya. Maka orang ini berkata, "Bala, iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatum." Itulah bentuk dari ibadah mereka. Ya. Bentuk dari ibadah mereka. Maksudnya di sini syirik dalam bentuk ketaatan. Ya. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ya, maka dari keharusan dari kalimatul ikhlas, seseorang tidak boleh menjadikan tandingan-tandingan. Tidak boleh menjadikan seorang yang ditaati, ya, kalau dia melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita mentaati seseorang jika melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari keharusan dari la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul hukmu wal amr. Wal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan padanya tentang sesuatu, maka hukumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seseorang tidak boleh membuat aturan, membuat syariat kecuali apa yang telah digariskan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dan itu merupakan keharusan dari la ilaha illallah. Baik, selesai dari dalil syahadat la ilaha illallah. Ya, telah kita sebutkan juga tentang rukun la ilaha illallah. Insyaallah taala di pertemuan besok kita akan sebutkan syurut la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Walaupun di sini tidak disebutkan ya, kita akan sebutkan sebagai kelengkapan. Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.